Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Edward Sufrileto, salah satu mahasiswa dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Tanam Pangan Hortikultura, program studi Teknologi Industri Hortikultura. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah Kebijakan Publik Perdagangan dengan materi yang saya akan paparkan, yaitu peluang dan tantangan perdagangan internasional. Langsung saja masuk pada poin pembahasannya. Yang pertama itu latar belakang. Perbincangan mengenai globalisasi dan antisipasinya kian marak dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga masalah globalisasi sudah seperti layaknya menu makan yang siap disantap atau disaji. Salah satu trending yang selalu dibahas akhir-akhir ini itu adalah mengenai bisnis dan perdagangan. Menurut salah satu peneliti, Sri Edi Suasono, pada tahun 2002, beliau mengatakan perbincangan masalah globalisasi yang menciri khas pasar bebas lebih berapi-api dibandingkan dengan isu-isu lainnya seperti isu lingkungan, isu kesehatan, dan lain sebagainya. Kita Indonesia sendiri sering melakukan yang namanya praktik liberalisme, praktik kapitalisme. Itu lebih kencangnya di negara kita dibandingkan dengan kita melakukan di negara-negara orang lain. Itu menurut analisa saya, mengapa kita para investor Indonesia lebihnya itu kenapa melakukan bisnis atau melakukan perdagangan dalam negeri dibandingkan di negara orang lain. Karena di negara-negara lain itu seperti salah contohnya seperti Australia, mereka membuat suatu regulasi yang membatasi para investor asing, sehingga mereka mau masuk ke negaranya, mereka pun mau melakukan yang namanya perdagangan dan lain sebagainya, itu mereka masih memikirkan karena mereka dibatasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita Indonesia sendiri tidak mempunyai satu regulasi yang betul-betul membatasi mereka. Kita hanya mempunyai satu aturan atau satu regulasi yang menyusun atau membuat satu peraturan yang hanya mengatur soal perdagangan, soal berbisnis dalam negeri maupun luar negeri. Tapi halal upaya untuk membatasi investor asing masuk ke negara kita itu belum terlalu ketat seperti negara-negara Australia dan lain sebagainya. Lalu kita negara Indonesia sendiri menjadi salah satu sorotan utama oleh investor-investor asing, yang dimana mereka menjadikan kita sebagai targetnya mereka, karena kita negara Indonesia sendiri mempunyai sumber daya yang begitu luar biasa, mempunyai luas lahan yang begitu besar. Dengan sendirinya itu menjadi salah satu daya tarik investor asing untuk masuk ke negaranya kita, ditambah lagi kita punya regulasi yang kurang kuat. Nah, dari hal itulah investor-investor asing itu ingin masuk ke negaranya kita, dan kita lihat pun bahwa di kita punya negara ini lebih banyak orang-orang asing lah dibanding pribumi sendiri, seperti bisnis pertokoan dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu pun orang-orang Cina yang lebih banyak, dan juga seperti produk-produk dari luar masuk ke Indonesia. Contoh kecilnya bahwa kita Indonesia sendiri sudah mampu memproduksi yang namanya handphone atau smartphone yang lain sebagainya lah. Tetapi kita Indonesia sendiri masih menerima produk-produk dari luar negeri. Seperti HP, kita Indonesia sudah bisa buat HP, Indonesia sudah mampu memproduksi HP, tetapi kita masih menerima dari Cina. Nah, itu kan menurut saya hal yang kurang baik. Seharusnya kalau kita salah satu negara berkembang yang ingin beranjak ke negara maju, kita harus mampu mandiri, supaya tingkat perekonomian dalam kita punya negara itu berputar pun di lingkupnya kita saja, tidak keluar. Nah, memang baik perdagangan, memang baik ya, kerjasama antar negara itu memang baik. Tapi saya lebih fokusnya, saya lebih senangnya itu kita berupaya untuk mandiri, supaya di selain nilai jual kita sebagai salah satu negara Indonesia yang begitu besar ini pun, ya nilai jual kita harus meningkat. Kita harus tingkatkan kita punya nilai jual. Lalu latar belakangnya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya itu, poin berikutnya itu tantangan dan peluang perdagangan internasional. Nah, di sini saya ada beberapa
eh, pembahasan yang saya telah siapkan, yaitu yang pertama itu poinnya perlunya diversifikasi tujuan atau pasar. Nah, mengapa saya masukkan ini? Menurut saya bahwa kita Indonesia sendiri harus mempunyai tujuan yang jelas, harus mempunyai pasar yang jelas, supaya ketika kita mau melakukan suatu perdagangan, kita tidak lagi berpikir ini nanti mau kemana kan, ini nanti mau kemana kan, tidak lagi. Kita hanya berpikir untuk bagaimana saya mampu memasarkan atau saya mampu mempromosi punya produk ini ke pasar yang saya telah tujukan atau saya telah siapkan. Lalu selama ini tujuan utama ekspor Indonesia pada negara-negara luar seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya, dan terakhir yang mengalami kemajuan paling bagus itu adalah dengan negara Cina. Nah, dengan negara Cina ini, produk-produk yang masuk dari Cina ini lebih gencar bagus dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Mengapa saya mengatakan bahwa Cina lebih besar, Cina lebih kuat? Karena memang kita harus akui bahwa akhir-akhir ini produk-produk dari Cina itu memang lebih banyak masuk ke Indonesia. Seperti yang tadi di latar belakang sejelasan mengenai handphone dan lain sebagainya. Indonesia harus mengakui itu bahwa memang produk-produk dari luar itu Cina dan negara lain sebagainya itu pasukan dari luar lebih banyak dibandingkan produk-produk kita Indonesia sendiri. Lalu kalau eksportir Indonesia terus menggantungkan diri pada pasar konvensional seperti itu, maka bila negara-negara yang punya tujuan utama ekspor Indonesia tersebut mengalami krisis atau terganggu pada ekspor Indonesia, hal tersebut sudah terjadi sekarang ini, yang dimana krisis melanda Amerika dan negara-negara Eropa sedikit banyak telah mengganggu ekspor Indonesia. Alusnya seperti kasus yang terjadi atau kasus ini salah satu persoalan yang terjadi baru-baru itu terjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Setelah adanya pertikaian itu, Indonesia sedikit mengalami yang namanya krisis, biasa krisis pangan dan lain sebagainya. Dampak dari negara luar itu imbasnya masuk pada kita punya negara. Itu karena apa? Itu karena kita Indonesia terlalu menggantungkan diri pada negara-negara lain. Lalu yang kedua itu tantangan dan peluang yang kedua itu pemangkasan ekonomi biaya tinggi. Nah, mengapa kita harus melakukan pemangkasan ekonomi yang biayanya tinggi? Itu kurang lebih pembahasan penjelasannya, yaitu produk ekspor Indonesia sampai saat ini masih terkena beban ekonomi biaya tinggi, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi, mulai dari bahan baku, produk produksi sampai pada tahap pengangkutan ke pelabuhan dan ke luar negeri. Ditambah lagi dengan buruknya infrastruktur menambah biaya barang. Berbagai survei daya saing selalu menunjukkan kelemahan Indonesia di bidang birokrasi, korupsi, dan infrastruktur. Memang betul apa yang disampaikan dalam tantangan dan peluang dan tantangan yang kedua ini, bahwa nilai jual atau ekonomi pemasaran di kita punya negara ini harganya sangat begitu tinggi. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan salah satunya ya infrastruktur. Contoh kecil, saya orang Atambua, saya tinggal di salah satu perkampungan, saya tinggal di salah satu kampung dusun yang namanya Liu. Itu dia punya jalannya itu masih sangat rusak sekali, belum aspal, dan ada salah satu kali di situ yang itu ketika musim hujan itu kami tidak bisa lewat karena banjir yang begitu besar.
Jadi dengan sendirinya kami punya potensi yang baik pun seperti contohnya seperti Lombok lah. Kami punya Lombok tomat yang begitu banyak, tetapi karena dibatasi dengan infrastruktur kami mau angkut ke kota pun agak susah. Jadi kami angkutlah ke masih putar ke atas, masih putar ke Pibudak dan lain sebagainya. Dengan sendirinya karena rute perjalanan agak jauh ya otomatis nilai ekonomis barang juga tinggi. Nah, maka dari situ untuk mengantisipasi tingginya nilai jual harus memperbaiki yang namanya infrastruktur dan sebagainya supaya pada saat pengangkutan dari titik awal sampai tujuan itu berjalan dengan baik dan paling tidak harganya ya kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau jalannya bagus tentu harganya juga baik-baik, tetapi kalau jalannya agak rusak ya tentu kita juga dilihat dari kita punya capek, mau tidak mau harga ekonomisnya kita harus tingkatkan. Lalu yang tantangan atau peluang yang berikutnya itu sebelumnya sudah dijelaskan mengenai infrastruktur. Pada poin ketiga ini pun saya akan lebih pembahasan lebih masukkan lagi. Yang ketiga itu dan tantangan yang ketiga itu perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur di sini bukan hanya mengenai soal jalan, tetapi juga mengenai pasar. Ya, infrastruktur pasar pun kita harus mampu untuk tingkatkan betul. Dalam hal ini tempat jualnya, lalu tempat tempat pengantarannya seperti pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, itu pun kita harus betul-betul tingkatkan betul dalam perkembangan, dalam hal kemajuannya. Jangan sampai jalannya bagus tapi pasarnya tidak bagus. Nah, itu pun menjadi salah satu tolak ukur yang kita harus pikirkan bersama. Nah, kalau kita mau perang dalam negeri kita bagus, ya paling tidak pasar konvensional pun kita harus tingkatkan. Sekali kita harus tingkatkan dalam hal ini mungkin mutu pasarnya, gedung-gedung pasarnya kita harus baikkan supaya kesehatan juga terjaga di situ. Lalu yang keempat itu ada peluang dan tantangan yang keempat itu mengoptimalkan kedutaan besar dan atase perdagangan Indonesia di luar negeri. Nah, yang kita tahu bersama bahwa selama ini fungsi kedaulatan besar atau atas perdagangan Indonesia di luar negeri dikaitkan dengan promosi produk ekspor dan investasi kurang optimal. Kedubes atau atas perdagangan lebih untuk sopan santun, diplomasi internasional. Meskinya mereka juga bertindak secara aktif dan agresif mempromosikan produk ekspor Indonesia dan Indonesia sebagai tujuan investasi. Nah, maksud tujuan di sini kedutaan besar Indonesia itu harus betul-betul kerja yang dimana dia harus mampu mempromosikan produk-produk atau mempromosikan hasil-hasil dari para petani. Salah satu tanaman dalam hal ini tomat lahurus itu tanaman dia hanya mampu tumbuh di Lahurus. Dia mampu hidup di berbagai daerah, tapi untuk produksi hasilnya itu optimalnya itu hanya di Lahurus. Ketika ditanam di daerah lain, seperti saya di daerah yang Salo Onuna, itu dia memang tumbuh, tetapi untuk hasil produksi tidak begitu memuaskan, dalam hal kecil. Sedangkan kalau ditanam di Lahurus itu dia mempunyai produksi yang bisa mencapai setengah kilo atau 1 kilo satu buah itu. Nah, kalau ketika kita tanam di daerah lain itu hasil produksi tidak begitu luar biasa. Nah, ini yang kita punya kedutaan besar ini, paling tidak hal kecil ini pun harus diperhatikan dan dipromosikan ke orang-orang luar. Jangan sampai apa yang kita punya dalam kita punya negara, produk-produk lokal itu hanya diketahui oleh kita. Nah, contoh kecilnya kalian punya tomat lahurus lah. Kalian punya tomat lahurus ini pun mungkin sejauh ini banyak orang belum tahu. Lahurusnya seperti kita punya pulitanya saja, menurut saya sampai saat ini belum banyak yang tahu itu.
ada beberapa, saya sedikit berdiskusi dengan para dosen, saya pun mau melakukan penelitian mengenai tomat laurus itu, bahwa ada beberapa dosen yang sudah tahu adanya tomat laurus itu, tetapi sejauh ini yang melakukan riset, penelitian dan sebagainya mengenai tomat laurus ini minim sekali. Jadi ketika saya mau melakukan penelitian tentang tomat laurus ini, minim literasi dan sebagainya. Karena apa? Kurangnya pustaka dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita pikirkan bersama, dan kita Politani pun paling tidak kalau bisa, ini masukan dari saya, coba berikutnya kita melakukan penelitian itu, coba penelitian mengenai tomat laurus, karena menurut saya tanaman satu luar biasa sekali. Lalu yang berikutnya itu, tantangan dan peluang berikutnya itu adalah perlunya kajian mendalam tentang negosiasi dalam perdagangan internasional serta pembentukan tim negosiasi yang tangguh. Nah, mengapa ini saya masukkan? Menurut saya, kita Indonesia sendiri harus mengadakan atau membuat satu kajian-kajian ilmiah mengenai bukan hanya mengenai soal mempromosikan barang yang kita punya, tapi kita juga harus membuat kajian ilmiah seperti membatasi investor asing untuk masuk ke kita punya negara. Nah, seperti yang disampaikan awal tadi itu, bahwa harus membuat satu pembatas seperti yang dilakukan oleh Australia dan negara lain sebagainya. Nah, kita harus mampu melakukan hal seperti itu, supaya paling tidak orang luar masuk pun masih memikirkan hal seperti itu. Dalam hal ini kita mempunyai nilai jual yang begitu luar biasa ini sementara, karena kita menjadi sorotan oleh negara-negara lain. Nah, ini kalau kita tidak membuat satu kajian atau kita tidak membuat satu dasar yang kuat, nah bagaimana kita mau menuju ke negara maju, bagaimana kita mau mandiri. Nah, kalau menurut saya, kita mau maju dan kita mau mandiri, ya paling tidak kita harus mempunyai dasar yang kuat. Nah, supaya ketika investor asing mau masuk pun, mau ganggu kita punya regulasi pun, ya mereka masih berpikir, oh ternyata negara ini, Indonesia ini, membuat satu regulasi, membuat satu pembatasan yang hal seperti ini. Berarti mereka memang punya dasar yang kuat. Jadi ketika kita mau diganggu dalam lurusnya, mau disogok kiri kanan seperti dengan menggunakan uang dan kiri kanan pun, kita paling tidak kita harus kuat. Nah, kita sudah mempertimbangkan hal seperti itu, maka kita harus buat kajian-kajian seperti itu. Mau dikatakan gila tidak apa-apa, pada intinya bahwa kita harus mampu untuk dimana betul-betul berbuat untuk kita punya negara, dalam hal ini untuk menaikkan mutu atau untuk menaikkan nilai jualnya negara kita sendiri. Lalu peluang dan tantangan yang berikutnya itu adalah pembenahan strategi industrialisasi dengan memperkuat industri-industri substitusi impor. Nah, mengapa pembenahan strategi sini harus kita laksanakan? Nah, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan, kita sudah mengatakan mengenai kajian-kajian ilmiah itu. Nah, kalau kajian-kajian ilmiah yang baik yang tanpa didukung dengan satu strategi yang baik, menurut saya itu ada agak-agak kurang baik. Nah, untuk meloloskan kajian-kajian ilmiah tadi, nah kita harus membuat satu strategi. Nah, kurang lebih penjelasannya, selama ini strategi industrialisasi di Indonesia meloncat langsung ke tahap promosi ekspor, tetapi industri hulu dalam bahan baku, barang-barang modal seperti mesin dan lain sebagainya tidak diperkuat, sehingga bahan baku dan penolong serta mesin masih harus diimpor. Akibatnya jika terjadi kenaikan ekspor, terjadi juga kenaikan impor. Nah, mengapa hal-hal seperti ini terjadi? Karena kita sendiri mempunyai satu strategi yang baik, yang dimana kita selama ini lebih fokusnya itu ke tahap promosi. Tetapi sebelum ke tahap promosi itu, kita tidak berpikir bagaimana supaya kita punya promosi berjalan dengan baik. Bagaimana sih apa yang kita promosikan ini, ketika kita mempasarkan itu, dia berjalan dengan baik. Nah, jangan sampai promosinya bagus, tetapi untuk meloloskan apa yang kita promosikan itu agak susah. Nah, makanya di sini ada penjelasan akibatnya jika terjadi kenaikan ekspor, terjadi juga kenaikan impor. Nah, ini yang
hal-hal seperti ini yang kita harus paling tidak kita harus antisipasi dengan strategi-strategi baru yang kita harus gagaskan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu peluang dan tantangan yang berikutnya itu adalah perlunya Indonesia mulai memikirkan argumen-argumen ilmiah untuk membatasi serbuan produk dari luar. Nah, ini adalah salah satu peluang dan tantangan terakhir yang saya ambil. Mengapa saya masukkan ini? Mengapa kita harus punya argumen yang kuat, kita harus membatasi orang luar? Itu tujuannya satu, tujuannya supaya kita mandiri, kita harus mampu menaikkan nilai jualnya kita. Dalam hal ini kalau kita sudah memikirkan argumen-argumen atau membuat kajian-kajian yang baik, dan kita sudah membatasi investor-investor dari luar, dan juga kita sudah mulai membatasi produk-produk dari luar, dengan sendirinya perekonomian dalam negara itu akan stabil. Karena apa? Contoh kecil uang 5.000 berputar di lingkupnya kita, dia tidak keluar. Nah, dengan sini kita punya kekayaan itu pun dia berputar di lingkupnya kita saja. Biasanya kita mandiri dan kita punya nilai jual tinggi, otomatis kalau kita punya nilai jualnya sudah tinggi, orang negara lain atau investor-investor asing mau masuk ke negara kita pun mereka berpikir ya 100 kali lipat. Karena apa? Karena kita sudah punya regulasi yang kuat, kita punya uh, kita punya apa? Kita punya nilai jual yang tinggi. Nah, untuk mencapai hal seperti apa yang kita harus ada satu pemikiran dan argumen-argumen ilmiah untuk membatasi serbuan-serbuan produk dari luar. Lalu mengapa saya ambil ini? Ini saya ambil dari referensi dari Australia yang dimana mereka membuat satu biosecurity ini gunanya. Mengapa negara Australia membuat satu regulasi ini dibuat untuk bagaimana investor itu memasukkan mereka berpikir. Karena apa? Ada batasan-batasan yang negara tetapkan. Nah, ini yang kita harus jadikan Australia ini sebagai contoh untuk kita, supaya kita pun bisa mandiri dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, sekian presentasi dari saya. Ini selama pembahasan ada salah kata atau mungkin pembahasannya tidak sesuai, saya mohon maaf. Nah, atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Salam, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua.